saudara-saudari sekalian bahwa Albert Einstein, orang paling jenius, hanya menggunakan 7% dari kemampuannya. Lalu, bagaimana dengan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Bunga Irma Cynthia Silalahi dari SMA Negeri 5 Medan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempersembahkan sebuah resensi buku yang berjudul Kenali Potensi Diri untuk Melejitkan Prestasi Belajar. Buku yang berjudul Kenali Potensi Diri untuk Melejitkan Prestasi Belajar ini ditulis oleh Muhammad Irfandi Rahman dengan penerbit Salma Edea. Tahun terbitnya adalah tahun 2020 dengan tebal buku 184 halaman. Ukuran buku fisiknya 14 x 21 cm dengan ISBN 978 623 7812 555. Buku ini saya baca melalui aplikasi perpustakaan digital yaitu iPustaka Sumut. Penulis membuka buku ini dengan klaim bahwa rata-rata manusia hanya menggunakan 0,001% dari kemampuannya. Sedangkan Albert Einstein yang kita kenal sebagai manusia paling jenius menggunakan 7% dari kemampuannya. Itu artinya kegagalan akademik bukan dikarenakan rendahnya kecerdasan bawaan, melainkan dikarenakan kegagalan kita dalam mengenali potensi diri kita sendiri. Buku ini memiliki 4 bab. Bab pertama mengajak pembaca untuk mengenali diri dan potensinya dengan menyajikan filosofi Jepang, yaitu cermin, senjata, dan harta. Juga menyediakan kisah analogi Raja Wali yang tumbuh bersama ayam. Buku ini juga menyediakan kolom-kolom kosong untuk diisi para pembaca agar lebih mengenali dirinya sendiri. Bab kedua dari buku ini membahas 8 jenis kecerdasan dengan tubuh berdasarkan teori Howard Hacker. Berdasarkan penjelasannya diberikan juga pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan jenis-jenis kecerdasan majemuk tersebut. Bab ketiga dari buku ini menyajikan landasan teori prestasi belajar dengan temuan bahwa soft skill disebut berkontribusi hingga 80% terhadap kesuksesan seseorang, sedangkan hard skill hanya 20%. Bab keempat dari buku ini menawarkan solusi taktis dari 3 sisi, yaitu dari diri sendiri, keluarga, dan lembaga pendidikan, disertai juga dengan 11 langkah strategis menggunakan metode SMART untuk menetapkan target belajar. Sekarang kita masuk ke bagian analisis dan evaluasi pada buku. Dari segi kekuatan, buku ini memiliki integrasi nilai spiritual, salah satunya melalui kutipan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang menegaskan bahwa perubahan nasib dimulai dari kemauan keras individu melalui keseimbangan doa dan usaha. Penulis juga piawai menggunakan analogi sederhana yang membekas. Contohnya seperti kisah petani jagung, di mana hinaan orang lain diibaratkan kotoran hewan yang justru menjadi pupuk untuk mempercepat pertumbuhan diri. Setiap konsep pun langsung dikaitkan dengan aksi nyata melalui kolom-kolom refleksi dan target belajar, sehingga alur pembahasannya runtut dan aplikatif. Secara keseluruhan, saya menemukan 4 catatan penting sebagai bahan evaluasi. Yang pertama, beberapa istilah keagamaan seperti rida, kufur, dan qanaah muncul tanpa penjelasan makna yang mungkin akan membingungkan bagi orang yang asing dengan kata tersebut. Kedua, ilustrasi kisah pemuda yang tersesat di hutan pada halaman 29 dihentikan begitu saja tanpa akhir cerita yang jelas. Yang ketiga, ditemukan sejumlah kesalahan ketik seperti kata melihat pada halaman 34 tanpa huruf E dan tulisan Allah tanpa huruf kapital pada halaman 44. Yang keempat, terdapat generalisasi yang terkesan gegabah pada bab 3, yaitu klaim bahwa siswa perempuan lebih berprestasi dibandingkan laki-laki berdasarkan riset Zahro dan kawan-kawan. Padahal, klaim ini bertentangan dengan penelitian lain yang justru menemukan tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam motivasi maupun prestasi belajar. Sehingga, gender bukan penentu utama, melainkan faktor individual seperti regulasi diri. Dapat disimpulkan, meskipun ada yang harus diperbaiki, buku ini masih sangat amat layak untuk dibaca, karena buku ini mengajarkan bahwa keberhasilan bukan karena kemampuan kecerdasan bawaan yang tinggi, melainkan karena kemampuan kita mengenali potensi yang ada dalam diri kita. Buku ini juga menyediakan format interaktif sehingga dapat mempermudah pembaca mempraktikkan langsung. Demikian resensi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.